ngomongin sibuk pasti sibuk lah ya. Walaupun kalau bilang sibuk kan kesibukan itu kan nggak harus melulu syuting ya. Ngurusin anak juga sibuk kan? Sibuk banget gue. Jadi ini mau spill dikit nih Kak Andi. Jadi kan sebelumnya Bang Steve ini udah dikabarkan bebas gitu ya Kak. Apakah Kak Andi sempat jenguk kah gitu? Apakah Kak Andi pernah udah ketemu belum nih selama dia bebas ya? Nah, apa jenguk gitu Kak? Jenguk sebelumnya. Apakah masih berkomunikasi kan sebelumnya juga anak-anak masih berada di belakang gitu ya Kak? Itu ceritanya gimana dong Kak? Kalau ngomongin jenguk ya kita hubungannya masih baik banget ya. Komunikasi kita masih baik. Kadang-kadang kalau saking baiknya kadang-kadang kalau komunikasi itu masih suka berantem. Ya kan gitu. Jadi ya itulah mungkin Steve juga kan nyaman ngobrol sama aku. Jadi kalau dia ngomongin juga udah kalau dia udah merasa ada kedekatan udah nggak menfilter lagi istilahnya kan. Jadi ya kalau ngomongin suka berkunjung itu berkunjung gitu. Tapi memang tidak sering. Di saat-saat tertentu memang dibutuhkan aja. Tapi kalau untuk Bang Steve ke anak-anak kan ada dorongnya Kak sebelum jadi anak-anak kan masih hubungan baik, teleponan masih ya Kak ya? Masih aktif gitu ya Kak ya? Jadi gini, Darren itu kalau misalnya berhubungan sama Steve itu kan lewat neneknya. Karena neneknya itu kan dulu yang sering banget tuh, hampir setiap hari ibunya Steve itu kan menjenguk anaknya. Ya. Jadi ya selalu disampaikan sama ibunya apa pesan-pesan dari Darren dan lain-lain. Nanti juga Steve juga kasih pesan ke neneknya, kasih tahu ya Darren ya gini-gini. Karena kan memang agak susah ya untuk komunikasi di saat dia di dalam. Dan sekarang ini setelah dia di luar pun aku aja taunya setelah berapa lama. Darren juga nggak kasih tahu. Saat aku bilang, jadi udah keluar belum sih? Udah mam, gitu kan? Oh jadi anaknya lebih tahu, padahal lebih komunikasi. So, kok aku nggak dikasih tahu? Lah lu kan cuma, mam, kamu kan cuma mantan. Berarti tektokan ke anak secair itu ya Kak? Iya, sama anak sih udah komunikasi dengan baik. Kalau misalnya nih Kak Andi kan sebagai ibu nih, itu tuh gimana sih kayak ngebentuk karakter ayahnya supaya karakter anak ke papanya seperti apa, bersikap ke mamanya seperti apa? Boleh di-spill dong nggak? Anak-anak itu, apalagi anak laki ya, anak laki itu kan deket banget sama ibunya. Iya. Dan dia tahu bahwa aku itu disiplin, tapi aku orang yang bisa mencairkan, aku bisa merangkul, bisa memeluk ya. Kalau Steve itu lebih straight, lebih galak ya. Jadi akhirnya di situ bisa tahu lah kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya butuh perlindungan pasti ke aku ya. Tapi kalau misalnya dapat disiplinnya Steve hebat cara dia mendidik anak disiplinnya gitu. Jadi memang sebetulnya aku banyak terbantu ketika aku membesarkan anak-anak saat aku bersama Steve ya. Karena dari segi pendidikan dan lain-lain Steve itu orang yang sangat mengedepankan pendidikan. Dia bisa duduk sama anak belajar. Itu yang aku ikutin dari Steve dan itu akhirnya aku aplikasikan sendiri di saat aku bersama yang kecil. Oh iya. Ya. Oh iya, jadi ternyata bonding sama anak itu bukan hanya sekedar kita pergi ke tempat yang hura-hura, tapi juga bonding itu saat kita duduk memperhatikan pelajaran anak one on one bersama anak. Ya itu penting banget. Kenapa? Kedisiplinan itu, pelajaran itu dimulai dari dini. Iya. Ya, nggak bisa kita tiba-tiba SMP SMA baru kita dudukin, udah terlambat. Tapi kalau dari kecil, anak-anak jadi sudah terbangun kemandiriannya, disiplinnya, tanggung jawabnya terhadap pelajaran, gitu kan? Udah terbangun dari dia, dari usaha kita mendidik dari kecil. Itu yang aku pelajari dari Steve. Jadi menurut aku apapun sebetulnya hubungan sama Steve itu bukan hubungan yang sangat lancar ya. Kalau lancar nggak mungkin bisa ya kan, pasti juga dengan suatu gelombang yang besar. Tapi aku nggak pernah mau melihat itu yang kejelekannya saja. Aku selalu mengambil apa hikmahnya, apa yang kebaikan dari dia, apa kebaikan dari hubungan kita ya. Jadi yang baik-baiknya itu aku saring untuk aku aplikasikan, yang jelek aku buang. Nah, seperti itu. Berarti kalau kakak bareng Bang Steve masih ada komunikasi tapi tidak terlalu sering gitu ya? Tidak terlalu. Karena begini, aku kan sekarang udah nikah lagi
Iya. Udah nikah gitu kan berarti kan memang ada hati yang harus dijaga. Iya, benar. Ya. Jadi penghormatan terhadap perkawinan yang sekarang juga harus aku kedepankan, sehingga aku nggak bisa serta-merta mau tahu buat ini, nggak bisa. Semua itu juga pasti kan ada norma-normanya. Tapi boleh di-spill nggak sih Kak, Kakak sebagai ibu nih, sebagai mama di rumah itu mama yang seperti apa nih? Mama yang sering ngajak anaknya ada curhatan, boleh deh sharing ke mama gitu. Atau yang lebih didikan yang karakter banget. Aku ibu terbuka. Anak-anakku yang besar pun sampai sekarang udah besar. Itu kalau nelfon sama aku tuh bisa kayak orang pacaran. Bisa ngobrol untuk hal-hal yang gak penting gitu juga ditanyain sama dia. Jadi komunikasi itu sangat lancar, tidak ada gap. Ya, sampai ngomongin tentang hubungan, dia lagi pacaran sama ini misalnya, dia deket sama siapa gitu dia ngomong. Jadi memang tidak ada gap di situ. Tetapi dia selalu tahu saya adalah ibunya. Ya, kan temennya. Jadi dia tetap dia punya penghormatan di situ. Sampai pernah anak-anak saya itu suka dibilang, kamu terlalu sama ibu kamu anak mama banget sih gitu. Terus aku bilang sama dia, anak yang dekat sama ibunya ya itu adalah anak yang berbakti. Ya, kadang-kadang untuk perempuan yang tidak baik, dia akan melihat itu menjadi anak mama. Padahal sebenarnya kalau orang yang tahu agama, itulah laki-laki yang berbakti terhadap ibunya. Bagaimana apapun dia jaga perasaan ibunya, bagaimana apapun dia izin sama ibunya, ya kan dia mengedepankan hati ibunya. Karena apa? Kalau bukan karena dia, saya nggak jadi begini loh. Iya, Kalau bukan karena dia, belum tentu kamu mau sama saya loh. Saya tidak punya pendidikan tinggi, saya nggak ketemu kamu. Ya kan? Saya tidak begini, kamu belum tentu mau sama saya. Ya kan? Jadi itu semua itu karena dia. Ibu yang kamu sebut terlalu begini-begini. Ya. Jadi anak-anak tahu itu, sehingga yang aku ajarkan ke anak adalah bagaimana berbakti terhadap orang, dan itu yang penting ke depannya. Wah, berarti ini kakak sama anak-anak di rumah tuh hangat, bisa saling curhat gitu ya kak? Ya, harus lah. Dan anakku tahu dari kecil pun, kadang-kadang kita punya memori, aku juga galak. Bener. Sampai anakku yang kecil ini, yang perempuan juga bilang, kalau belajar sama mama, kalau nggak bisa dikeplak. Ya bener, ya kan, ajaran militer banget aku kan. Yeah. Pusat, apa, nggak bisa. Jadi kalau aku udah, buka bu, kita belajar. Pokoknya kalau mama udah ajarin, harus bisa. Harus bisa. Kalau nggak bisa, jangan sampai keplakan melayang gitu kan. Akhirnya ya itulah, alhamdulillah. Memang ada yang namanya gentle parent. Nah, benar. Itu boleh. Ya, tapi ya. ada hal tertentu yang kita juga harus mendapat disiplinan. Itu nggak bisa gentle parenting. Nggak bisa. Ada sesuatu yang prinsip. Benar-benar. Dia harus belajar prinsip. Keras, disiplin, tapi juga mengayomi. Itu yang penting dalam suatu membangun karakter anak. Oke, mungkin terakhirnya kak, selalu juga melihat Kak Andi Soraya yang bisa walaupun tegas dengan anak, tapi cara parentingnya itu masih dibalut dengan kehangatan gitu ya kak. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih kak buat anak-anak dari seorang mamanya yang dari cara parentingnya kuat dan dibalut dengan kehangatan, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak-anak? Untuk pasangan muda ya, terutama gitu ya. Yang pertama adalah ingat, memang kita kadang-kadang lelah. Jadi orang tua itu nggak punya manual book. Yeah. Kita pasti terbentur-bentur. Kita pasti akan mengalami suatu kebingungan. Apalagi di saat kita memiliki permasalahan. Tapi jangan campurkan. Saat kita memiliki permasalahan, itu kita tuangkan ke anak. Kita jadi marah-marah sama anak, kita jadi jauh sama anak, kita jadi tidak nyaman dekat anak. Jangan. Karena apa? Anak nggak paham, anak tidak mengerti. Anak cuma tahu saya dilahirkan dari bapak ini, ibu ini, bapak ini, ibu ini tiba-tiba berantem. Saya nggak tahu. Jangan membuat saya jadi merasa mungkin gara-gara saya ya kan gitu. Itu yang harus dijaga. Lindungin anak-anak. Seorang ibu itu adalah sosok pelindung. Dan buat anak itu merasa bahwa mama, bisa saya bicara sama mama, saya bisa mencair. Itulah saya mendapatkan suatu kehangatan. Terus bukan berarti
apa-apa tentang kita duit, minta duit masukin aja nih bimbel C, bimbel A, B, C semua masukin ya. Tapi nggak mau duduk sama anak. Kalau aku masukin les, masukin tetap, tapi aku tetap duduk, coba buka bukunya, coba saya mau lihat. Karena apa? One on one itu penting. Biar mereka tahu bahwa ibunya itu memperhatikan sampai ke dalam-dalam. Itu yang penting. Jadi ya selalu turun langsung lah ya, sama anak. Benar-benar Kak.